Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum memulai pembelajarannya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu kepada teman-teman semua. Nama saya Bima Haryani, biasa dipanggil Bima. Tempat dan tanggal lahir saya Tembilahan 17 Juni pada tahun 2000. Di sini saya sebagai guru tutor pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PPKN. Nah, untuk dari itu kepada teman-teman semua, selamat datang di kelas saya. Semoga kita bisa mengikuti pembelajarannya dengan hikmat dan juga dengan tenang. Saya ucapkan selamat datang. Baiklah, hari ini saya ingin membahas tentang hak asasi manusia. Nah, yang mana sama-sama kita ketahui bahwa hak asasi manusia itu atau biasanya yang disingkat dengan istilah HAM akan kita bahas secara terperinci di sini, ya. Nah, di sini HAM. Di sini terdapat gambar di mana ada kasus kekerasan, kasus mempekerjakan anak di bawah umur, dan kasus pembatas hak memperoleh pendidikan. Juga ada larangan beribadah. Nah, kenapa pelanggaran HAM itu berkaitan dengan kasus-kasus ini? Itu yang akan kita bahas di sini. Jadi melalui beberapa gambar kasus ini, kita akan mudah mengambil kesimpulan. Apa sih yang dimaksud dengan pelanggaran HAM itu? Nah, contoh-contoh kasus di gambar ini termasuk jenis-jenis pelanggaran HAM dan kasus kekerasan, mempekerjakan anak di bawah umur, pemberantas hak memperoleh pendidikan, larangan beribadah ini apakah termasuk ke dalam apakah pelanggaran hak asasi manusia yang ringan ataupun berat? Itu akan kita bahas secara tuntas di sini. Nah, jadi kasus-kasus ini sebenarnya sudah sering terjadi di negara kita, negara Indonesia, di mana kasus kekerasan antara majikan dan juga asisten rumah tangga itu banyak sekali, maupun kasus kekerasan suami dan istri pada lingkungan rumah tangga. Juga banyak sekali tokoh-tokoh dewasa yang mempekerjakan anak-anak juga. Kemudian makna hak dan kewajiban asasi manusia. Nah, pertanyaannya, jadi apa itu hak asasi manusia? Nah, hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan karena kewajiban itu muncul dari hak-hak dan juga sebaliknya. Hak-hak itu tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban. Nah, hak dasar manusia dapat dijamin atau terlindungi apabila dia sendiri menjamin dan melindungi hak-hak orang lain. Apabila tidak terwujud, maka akan terjadi pelanggaran HAM. Nah, jadi apabila kita tidak menjamin ataupun melindungi hak kepada orang lain, maka
kita juga tidak akan dijamin hak dan kita juga tidak akan dijamin tentang hak terhadap kita sendiri. Nah, dengan demikian secara sederhana bahwa pelanggaran hak asasi manusia itu adalah pelanggaran atau kelalaian terhadap kewajiban asasi yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada orang lain. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa hak dan kewajiban itu ibaratnya tidak bisa lepas. Kenapa? Karena jika tidak ada hak, maka kewajiban itu tidak akan terlaksana. Begitu juga sebaliknya. Nah, lanjut. Kemudian ada substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Di sini yang sama-sama kita ketahui, Pancasila itu ada 5 sila. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi apa sih hak dan kewajiban asasi manusia itu jika kita kaitkan ke dalam simbol dalam Pancasila, ke dalam 5 sila Pancasila ini? Jadi hak dan kewajiban itu tidak akan lepas dari Pancasila. Nah, di sini sila yang pertama itu nilai ketuhanan yang Maha Esa, di mana memberikan jaminan dan hak bagi setiap warga negara untuk memeluk agama, beribadah, dan menghormati perbedaan agama. Artinya, tidak boleh ada diskriminasi dan intimidasi terhadap kegiatan keagamaan yang dilakukan. Jika ada kesalahpahaman atau penyimpangan, sebaliknya diselesaikan secara kekeluargaan, bukan kekerasan. Dan yang kedua ada nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, memberikan jaminan dan hak bagi setiap warga untuk mendapat perlakuan yang adil dan setara, baik di hadapan hukum dan undang-undang maupun dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, kemanusiaan berkaitan juga dengan hak untuk mendapatkan pendidikan, penghidupan yang layak, dan kesejahteraan. Sebagai contoh, kita ambil dalam pendidikan, di mana peserta didik mempunyai hak untuk mendapatkan pembelajaran, dan pendidik mempunyai kewajiban untuk memberikan pembelajaran. Itu termasuk ke dalam nilai sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Terus yang pertama, yaitu nilai ketuhanan yang Maha Esa, di mana kita banyak sekali beragam agama di negara kita. Kita harus menumbuhkan sikap toleransi, di mana dalam memeluk agama itu adalah hak kebebasan masing-masing individu dan juga ibadah. Seperti contoh kasus tadi, ada tempat ibadah yang disegel. Nah, itu tuh termasuk pelanggaran HAM, di mana kita beribadah itu termasuk hak asasi manusia yang hak per individu dan menghormati perbedaan agama. Jadi dalam kehidupan itu adanya perbedaan agama. Disitulah kita harus menumbuhkan sikap saling menghormati kepada sesama. Kemudian ada nilai persatuan Indonesia, menuntut kewajiban bagi seluruh warga untuk memelihara persatuan dan kesatuan Indonesia. Hal ini dapat diawali dengan menanamkan rasa cinta tanah air melalui budaya. Nah, melalui budaya ini sangat banyak sekali budaya di Indonesia, seperti
budaya Jawa, Sunda, di mana kita harus saling menghormati rasa cinta melalui budaya tadi. Gerak-gerakan sosial seperti Aku Cinta Indonesia. Nah, di mana di dalam gerakan sosial Aku Cinta Indonesia tadi kita belajar untuk mengembangkan produk-produk Indonesia dengan cara 100% cinta produk Indonesia dan sebagainya. Kemudian ada sila keempat, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dibuktikan dengan adanya sistem demokrasi yang berjalan dengan baik. Setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi di bidang pemerintahan karena demokrasi merupakan sistem pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Kemudian sila kelima yaitu nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menegaskan hak-hak harus diterima oleh setiap warga negara berupa keadilan dalam pendidikan, kesempatan mengembangkan diri, kebebasan berpendapat, dan hal lainnya yang berkaitan dengan hak dasar manusia. Nah, kemudian ada hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Di sini ada Undang-Undang Dasar 1945 beserta amandemennya yang tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Pasal 27, 28, 30, 31, 32, 33, dan 34. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 5, Ketetapan MPR Nomor 17/MPR/1998 tentang hak asasi manusia yang di dalamnya berisi piagam HAM. Kemudian tentang konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Kemudian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kebebasan menyatakan pendapat. Lalu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Lanjut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Nah, jadi pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 ini, bahwa hak asasi manusia itu memiliki pengadilan khusus. Dan ada juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Nah, jadi kasus tentang mempekerjakan anak di bawah umur itu termasuk pelanggaran HAM, karena di dalam undang-undang sudah ada tentang perlindungan anak tadi. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 tentang konvensi internasional yang berisi hak-hak sipil dan politik. Lalu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang konvensi internasional yang berisi hak ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, kemudian ada Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Nah, banyak sekali sekarang terjadinya perdagangan organ tubuh manusia yang ilegal. Itu termasuk pelanggaran HAM karena termasuk ke dalam undang-undangnya. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Jadi saksi dalam suatu kasus itu sangat dilindungi karena termasuk ke dalam undang-undang. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Kemudian Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
Kemudian ada Keputusan Presiden nomor 83 tahun 1998 tentang pengesahan Konvensi nomor 87 untuk kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi. Jadi, di dalam undang-undang ini sudah termasuk juga rehabilitasi terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Nah, kemudian Keputusan Presiden nomor 31 tahun 2001 tentang pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Medan, dan Pengadilan Negeri Makassar. Kemudian ada Keputusan Presiden nomor 96 tahun 2001 tentang perubahan atas Keputusan Presiden nomor 53 tahun 2001 tentang pembentukan Pengadilan Hak Asasi ada hak pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, jadi inilah bentuk undang-undang dalam hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Jadi ini sangat berkaitan dengan konsep dasar negara kita tadi, yaitu Pancasila, bahwa sudah adanya instrumentalnya. Nah, ini dan kemudian ada hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praktis. Nah, maksud dari nilai praktis nih, bagaimana cara upaya kita untuk menangani terjadinya pelanggaran HAM. Nah, dengan cara pada sila pertama, yaitu mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama antara penganut agama dan kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian sila kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Kemudian sila ketiga, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Sila keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Dan sila kelima, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Jadi, bagaimana caranya agar kita menghindari terjadinya pelanggaran HAM itu? Yaitu sila pertama itu kita harus saling menghormati dari segi perbedaan agama. Kemudian sila kedua, kita harus mengakui persamaan derajat dan persamaan hak, bahwa setiap suku-suku itu memiliki haknya masing-masing. Nah, misalkan ada perayaan upacara hari besar itu kan setiap suku berbeda-beda, itu kita wajib menghormati bagaimana sikap toleransi kita. Nah, kemudian di sini ada kasus-kasus pelanggaran hak dan kewajiban asasi manusia. Nah, kasus pelanggaran hak asasi manusia ini terbagi menjadi dua, yaitu kasus pelanggaran hak asasi dan kasus pelanggaran kewajiban asasi. Nah, di sini kalau untuk kasus pelanggaran hak asasi itu ada peristiwa Tanjung Priuk, peristiwa Aceh, kasus pembunuhan Marsina, kasus penganiayaan wartawan, tragedi Trisakti dan Semanggi, dan yang terakhir kasus pembunuhan Munir. Nah, yang itu termasuk ke dalam kasus pelanggaran hak asasi. Lalu kasus pelanggaran kewajiban asasi yaitu tidak membayar pajak, melanggar hak asasi orang lain, pelanggaran terhadap kewajiban pendidikan dasar, tidak ikut serta dalam pembelaan negara, tidak ikut serta dalam pencapai tujuan pembangunan nasional, tidak menaati peraturan lalu lintas, merusak fasilitas umum, dan membuang sampah sembarangan, tidak berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan,
tidak jujur dan melakukan korupsi. Nah, jadi orang-orang yang korupsi, orang-orang yang tidak jujur, terus membuang sampah sembarangan, merusak fasilitas umum, itu ialah termasuk ke dalam pelanggaran HAM. Nah, jadi itulah termasuk dalam pelanggaran kewajiban asasi, bahwa kita semua itu diwajibkan untuk menjaga fasilitas umum, diwajibkan membuang sampah pada tempatnya. Nah, jika itu dilanggar, itu termasuk kasus pelanggaran kewajiban asasi. Makanya kemudian ada mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, bagaimana sih upaya untuk menegakkan HAM? Nah, upaya yang sudah dilakukan yaitu pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, di mana pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ini sudah dibentuk pada tanggal 7 Juni tahun 1993 melalui keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993. Keberadaan Komnas HAM selanjutnya diatur Undang-Undang Republik nomor 39 tahun 1999, pasal 75 sampai pasal 99. Kemudian ada instrumen HAM, merupakan alat untuk menjamin proses perlindungan dan penegakan HAM. Nah, instrumen tadi itu ialah undang-undang yang sudah diatur tadi. Nah, seperti kita mempunyai pengadilan HAM, pembentukan pengadilan HAM yang memang khusus untuk hak asasi manusia, untuk hukum hak asasi manusia tadi. Dan juga undang-undangnya juga kita mempunyai undang-undang khusus yang termasuk ke dalam pengadilan HAM. Kemudian pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 26 tahun 2000. Nah, pengadilan HAM ini dibentuk berdasarkan undang-undang. Undang-undangnya apa saja? Ya, undang-undangnya sudah kita bahas tadi. Ada beberapa undang-undang yang termasuk ke dalam pelanggaran HAM. Nah, jika kita melanggar undang-undang tadi, maka kita akan diupayakan untuk menegakkan kembali HAM itu dalam pengadilan HAM tadi. Karena apa? Karena negara kita negara hukum. Kemudian sini ada upaya penanganan kasus pelanggaran HAM. Nah, di mana menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Kemudian ada meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM oleh pemerintah. Kemudian meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal maupun non-formal. Nah, jadi sekolah itu juga termasuk ke dalam upaya untuk menangani kasus pelanggaran HAM. Kemudian meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Kemudian meningkatkan kerjasama yang harmonis antara kelompok dan golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. Nah, jadi dimulai dengan cara untuk menghargai pendapat masing-masing, itu termasuk upaya penanganan pelanggaran HAM. Jadi jika kita saling menghormati terhadap keputusan ataupun pendapat per individu ataupun per kelompok, itu kita selangkah lebih maju untuk menangani kasus pelanggaran HAM tadi. Nah, juga meningkatkan profesionalisme. Jadi dengan rasa profesionalisme dalam lembaga keamanan dan pertahanan, kita juga mampu untuk menangani kasus pelanggaran HAM. Jadi cara-cara untuk atau upaya untuk penanganan kasus pelanggaran HAM itu banyak sekali. Nah, salah satunya ya ada beberapa poin ini. Itu adalah cara yang bisa kita lakukan untuk mengupayakan agar penanganan kasus pelanggaran HAM ini tidak terjadi lagi. Nah, di sini juga ada sekolah.
Nah, di mana di sekolah tadi bagaimana seseorang bisa paham maksud dan hak dan kewajibannya. Nah, kemudian ada penanganan kasus pelanggaran di pengadilan HAM. Nah, karena pelanggaran HAM akan selalu terjadi apabila tidak secepatnya ditangani sebagai negara hukum dan beradab. Nah, sebagai negara hukum dan beradab ini, tindakan pencegahan terhadap HAM ini lebih utama dari penindakan. Jadi lebih baik kita mencegah daripada kita melakukan tindakan agar ini tidak terulang. Nah, jadi kita lebih baik mencegah, lebih baik tidak terjadi. Maka di samping itu yang dilakukan pemerintah, kita sebagai warga negara juga harus menjaga dan menghormati hak asasi orang lain. Nah, jika kita ingin jika kita ingin hak asasi kita dijaga dan dihormati, kita harus melakukan hal itu dulu. Nah, jadi apa yang akan menjadi kewajiban kita dengan penuh tanggung jawab. Jadi kita melaksanakan kewajiban kita dengan penuh tanggung jawab. Makanya kalau kita bisa melaksanakan kewajiban kita dengan penuh tanggung jawab, maka hak-hak itu akan ada pada diri kita. Jadi jika teman-teman ingin memiliki hak yang sama, maka teman-teman harus melaksanakan kewajiban itu dengan penuh tanggung jawab. Jadi bukan hanya sekedar tanggung jawab semata. Jadi ini sangat berat sekali karena kita mempunyai tanggung jawab yang besar agar kita dapat memiliki hak tadi. Nah, sebagai negara hukum dan beradab itu sangat penting karena pelanggaran HAM ini akan diproses kepada pengadilan HAM karena kita sudah ada penanganan kasus pelanggaran di pengadilan HAM. Nah, pengadilan HAM ini secara khusus untuk menangani kasus-kasus yang termasuk ke dalam pelanggaran HAM. Nah, di sini juga ada pernyataan kewajiban dahulu, hak kemudian. Nah, itu yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa kalau kita ingin ada hak, kita harus melaksanakan kewajiban. Contoh sederhananya yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu jika di sekolah itu pendidik wajib memberikan pembelajaran, sedangkan peserta didik memiliki hak agar mendapatkan pembelajaran. Nah, jadi itulah contoh sederhana bagaimana kita menghindari adanya pelanggaran HAM tadi. Kita menyadari hak kita menyadari kewajiban kita. Maka jika kita menyadari hak dan kewajiban kita, pelanggaran HAM tadi akan terhindari. Nah, itulah salah satu contoh upaya sederhana agar tidak terjadinya pelanggaran HAM lagi. Nah, makanya pelanggaran HAM ini harus erat kaitannya untuk kesadaran diri masing-masing. Bagaimana caranya kita agar tidak melanggar terhadap pelanggaran HAM ini, kesadaran diri masing-masing individu ataupun per gitu. Nah, kesadaran tentang penegakan hak asasi manusia di dalam masyarakat Indonesia memang masih perlu kita perhatikan karena memang masih banyak sekali orang-orang yang belum menyadari hak asasi ini. Makanya hal ini karena masyarakat masih belum cukup memahami rumusan. Nah, masyarakat belum betul-betul memahami Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia ini. Nah, jadi hak asasi manusia itu ada dalam undang-undang tersebut. Nah, terima kasih kepada teman-teman semua. Waktunya sangat singkat sekali ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman semua dan menambah wawasan bagi teman-teman semua, ilmu tentang apa sih hak asasi manusia itu, dan semoga kedepannya kita bisa menghargai hak asasi manusia dalam berpendapat. Kita diberikan kebebasan dalam berpendapat. Nah, hiduplah seolah-olah kamu akan mati besok, belajarlah seolah-olah Anda akan hidup selamanya. Nah, kata-kata itu sangat
pas sekali dengan kegiatan kita pada hari ini ya, bahwa kita belajar ini seolah-olah kita akan hidup selamanya. Jadi kita belajar ini tuntutlah ilmu sejauh apapun itu gitu. Itu berkaitan lagi dengan hak asasi manusia. Dalam kita belajar, kita diberi kebebasan dalam mengkritik apapun itu yang termasuk ke dalam pembelajaran, ataupun kita dalam sebuah diskusi itu kita ada berargumen dalam pendapat itu juga. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.